Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Vidi Purnomo. Sekarang saya akan mengupas dan belajar budaya yang ada di Kabupaten Pasuruan, salah satu daerah di Jawa Timur yang kaya akan wisata dan budaya. Banyak hal-hal unik dan menarik serta indah untuk dipandang mata. Tak heran jika banyak wisatawan Nusantara hingga wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pasuruan. Ada yang sekedar berwisata hingga belajar seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Khususnya adalah budaya batik. Salah satu daerah di Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Sukorejo. Daerah tersebut ada seorang pembatik yang sangat unik sekali. Beliau adalah Bapak Ferry Sugeng Santoso. Panggil saja dengan nama sebutan Ki Joyo. Yang membedakan dengan batik-batik daerah lainnya, Ki Joyo menggunakan pewarna alam dengan memakai bahan pewarnanya dari kulit kayu, buah matawa, dan banyak daun-daun yang dipakai sebagai pewarnanya. Maka dari itu, Ki Joyo memberi sanggar batiknya dengan nama Alam Batik. Tak hanya itu saja, banyak karya yang sudah membawa nama baik Kabupaten Pasuruan. Banyak juga prestasi yang diraihnya. Ki Joyo membuat batik khas Kabupaten Pasuruan, salah satunya adalah batik Pak Krida. Dengan singkatannya, Penanjakan, Krisan, dan Sedap Malam. Kata tersebut diambil Ki Joyo dari beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih Mas Ferry ya untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di Alam Batik ini. Iya, oke. Ada beberapa pertanyaan Mas Ferry yang saya tanyakan untuk Mas Ferry sendiri. Sejak kapan berdirinya usaha Alam Batik ini? Jadi gini, kalau untuk Alam Batik sendiri memang saya dirikan mulai sejak tahun 2011 ya, baru ya, tahun 2011 kemarin. Itu untuk Alam Batik sendiri. Di sini ini yang pola kita yang kita terapkan di sini adalah kita coba untuk bekerjasama dengan teman-teman pemuda di lingkungan sekitar. Itu yang kita bina dari awal. Mereka kita ajarkan, mulai mereka yang nol pengetahuan tentang batik, kita ajarkan bagaimana proses yang sebenarnya sehingga bisa membuat sebuah produk. Gitu. Ini yang kita manfaatkan adalah teman-teman lingkungan sekitar dalam batik. Apa yang memotivasi Mas Ferry untuk berkecimpung di dunia batik ini Mas Ferry? Mungkin ada sosok-sosok yang bisa memotivasi Mas Ferry untuk lebih giat mengupas lebih dalam tentang dunia batik ini. Oke. Jadi gini, sebenarnya memang dulu saya sangat-sangat tidak tertarik dengan batik. Karena meskipun orang tua dulu juga ibu saya adalah pencipta motif batik Kota Pasuruan, juga pencipta motif batik Kabupaten Pasuruan, tapi saya sendiri memang tidak tertarik untuk arah situ kan gitu. Karena memang saya lebih menekuni di bidang yang lain. Gitu. Tapi suatu ketika ada surat dari Kementerian Perindustrian, di sana ada undangan untuk mempelajari warna alam di Jogja, itu pelatihan. Kebetulan ibu tidak bisa, terus saya yang diberangkatkan. Akhirnya saya berangkat untuk mewakili Kabupaten Pasuruan untuk pelatihan warna alam itu. Dan mulai saat itu saya mulai belajar membatik di Jogja itu. Tanpa saya belajar dan hari itu saya bisa membatik. Terus akhirnya menjadi sedikit penasaran, Termotivasi dari situ. ya penasarannya gini, masalahnya ternyata leluhur kita luar biasa gitu.
bisa menciptakan sebuah selembar kain ada gambar dengan pewarnaan alami itu tadi. Yang menjadi pertanyaan awal itu siapa yang mengajari nenek-nenek kita itu sehingga bisa menciptakan seperti ini, dan itu awal pertanyaan saya. Karena apa? Nenek moyang kita nggak punya laboratorium, tapi mereka bisa menciptakan malam dan sebagainya, sampai teknik pewarnaan itu dilakukan. Ini adalah sebuah kecerdasan lokal, kan gitu. Pada zaman dulu, kan gitu. Nah, itu menjadi saya terpicu untuk termotivasi untuk belajar, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan batik ini hidup saya. Jadi sampai kapanpun saya akan tetap di batik, Tetap berusaha tentang ya, membatik terus ya, batik terus, gitu. melestarikan budaya. Salah satunya juga demikian tujuannya. Selain memang awalnya karena penasaran, dan lagi saya rasa nenek moyang itu mewariskan sesuatu itu bukan hanya sekedar kain batik selesai, tapi ada pesan moral di sana. Iya. Itu yang sebenarnya saya penasaran kan. Akhirnya saya pelajari terus sampai akhirnya saya terapkan sampai saat ini. Itu awalnya demikian. Ada satu hal Mas Ferry yang saya menarik tadi. Itu Mas Ferry belajar tentang pewarnaan di Yogyakarta ya, di Jawa Tengah. Mengapa Mas Ferry sangat ingin sekali untuk memakai pewarna tersebut, proses tersebut di Sanggar Alam Batik ini? Sekarang kan mungkin udah modern ya, banyak pewarna-pewarna tekstil lainnya yang bisa digunakan lebih mudah. Masih menggunakan tradisional tersebut, Mas Ferry. Kenapa itu? Jadi gini, kita kembali lagi ya. Kita ini kan manusia itu kan makhluk yang berakal, makhluk yang berhati nurani, makhluk yang artinya makhluk yang betul-betul dibekali kesempurnaan Sesuatu ya, ya kan, oleh sesuatu. Allah. Kalau kita hanya bisa membuat sesuatu tapi pada akhirnya meninggalkan sesuatu yang tidak baik, jadi kita memproduksi hal yang baik untuk kemaslahatan, untuk kebutuhan masyarakat manusia, kan gitu, untuk manusia, tapi kita meninggalkan jejak yang tidak baik untuk lingkungan kita, untuk tanah kita. Ini kayaknya kita kok kurang ajar banget gitu loh, hanya mementingkan kepentingan kita pribadi kan gitu. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya berpikir, wah kayaknya memang kita harus kembali ke alam. Setelah saya mati, saya meninggalkan warisan penyakit percuma. Ya kan? Nah, kenapa kita tidak berpikir dari awal? Oh iya, nanti saya mati, ada anak cucu kita, ada buyut-buyut kita nantinya, sampai 100 tahun berikutnya mereka mewarisi dampak lingkungan yang luar biasa jeleknya. Ini yang disalahkan siapa? Ya kita yang salah, karena mewariskan. Yang sekarang terdampak juga demikian. Yang salah siapa? Orang-orang terdahulu kita yang sudah memakai bahan kimia dan berlanjut sampai sekarang. Ya ini yang harus dipotong, harus diputus rantainya. Nah, jadi kalau saya sarankan, boleh sarankan, ayo coba kita kembali lagi ke alam. Bagaimana anak muda ikut ya? Anak muda ini harus berpikir ke sana. Aktif ya. Iya, lebih berperan. Harus lebih aktif untuk berpikir ke sana. Mungkin dari teman-teman semua, mungkin dari pemirsa semua ini, bagaimana sih caranya untuk mengetahui lokasi alam batik ini, untuk mengetahui bagaimana cara untuk membeli dari mungkin media sosial kayak gitu yang sekarang lagi tren ya? Ada nggak terobosan terbaru dari Mas Ferry cara berpromosinya? Bagaimana Mas Ferry? Kalau selama ini yang saya lakukan memang kita masih sistem perdagangannya konvensional. Jadi memang sih saya ada Facebook, ada Instagram ada, tapi di sana tidak saya manfaatkan untuk berdagang, hanya untuk saya up saja, artinya untuk memberikan informasi saja kan gitu. Itu ada. Karena apa? Saya berharap itu. Jadi gini, kalau orang tanya, kenapa sih saya nggak suka pakai online? Jawabannya sederhana. Saya ke depan sebenarnya bukan hanya menjual batik. Saya ingin orang datang itu membeli Pasuruan. Jadi ketika orang tamu dari Jakarta atau dari Itali, kapan hari ada tamu dari Itali, saya bilang mereka awal melihat batik. Nah, di sini saya bisa menceritakan batik ini motifnya ini,
terus spiritnya dari sini, motifnya, inspirasinya dari sini. Kenapa misalkan ada bunga krisan? Karena Pasuruan punya perkebunan krisan. Di mana? Di Tuturno Pajajar. Wah, saya tertarik mungkin melihat. Oh ya silakan. Nah, rentetannya seperti ini. Nah, itu juga yang saya lakukan pada motif yang namanya Sengkaring Banyu Biru. Saya bukan jual batiknya saja, tapi saya bikin story-nya kan gitu. Dan saya ingin orang mengenal oleh Sengkaring itu cuma ada di Banyu Biru cuma punyanya Pasuruan, selesai. Makanya itu saya ke depan saya ingin menjadi ikonnya Pasuruan, Sengkaring Banyu Biru. Kenapa? Oh, ini sejarahnya Banyu Biru yang ada di Pasuruan. Untuk yang khasnya Pasuruan sendiri yang sudah diangkat oleh pemerintah, yaitu namanya motif Pagrida. Pagrida itu kan penanjakan krisan sedap malam, di mana di situ mengenalkan potensi wisata dan perkebunan Kabupaten Pasuruan. Memang tidak secara seluruh perkebunan diangkat, tapi minimal di situ menjadi ikon. Ketika orang tanya krisan di mana? Di Tutur lah. Di Tutur itu banyak produk-produk perkebunannya yang bisa dikenalkan oleh masyarakat Tutur. Misalkan sedap malam di mana? Di Bangil lah. Di Bangil ini bukan hanya sedap malam, tapi masyarakat bisa mengenalkan ada mangga, ada sirikaya dan sebagainya. Ada perikanannya, itu nanti yang perlu dikenalkan. Ada penanjakan. Nah, arah ke penanjakan sana banyak potensi wisata, potensi produk lokal yang bisa dikembangkan. Dan itu artinya kenapa itu menjadi sebuah nama? Saya rasa memang salah satu alasannya demikian. Selain memang nanti ada filosofi di dalamnya, kenapa kok sedap malam diangkatnya, kok bukan kembang tembelean kan gitu, kok bukan kembang anggrek kan gitu. Sekali ya, sebenarnya banyak sekali yang kalau kita bicara tentang batik, kita kupas satu persatu. Wah, saya rasa 1 bulan penuh kita tanpa berdiri duduk saja belum selesai, saya rasa gitu. Untuk harganya sendiri nih Mas Ferry, mungkin penasaran nih dari teman-teman semua, berapa sih harganya batik yang ada di alam batik ini? Saran mulai harga. Kalau batik yang ada di alam batik ini sebenarnya untuk harga itu relatif ya, artinya kan satu juga menyesuaikan kualitas dari bahan kainnya, terus tergantung dari prosesnya kan gitu. Jadi kalau harga kita ada kisaran harga mulai 200.000 sampai yang sudah pernah terjual juga harga 300 juta per satu lembarnya. Ya. Jadi kalau misalkan wah kok mahal 300 juta, kelihatannya mahal, tapi saya rasa tidak mahal karena sesuai dengan proses dan kualitasnya. Terima kasih teman-teman yang sudah ingin belajar tentang budaya yang ada di Kabupaten Pasuruan, khususnya adalah budaya batik. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk melestarikannya. Bagi teman-teman yang datang ke Kabupaten Pasuruan atau ingin datang ke Kabupaten Pasuruan, jangan lupa untuk mampir ke Sanggar Alam Batik yang berada di Dusun Pajaran, Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo. Kali ini saya sudah membeli batik khas Kabupaten Pasuruan. Batik ini adalah batik terbaru dari Sanggar Alam Batik. Ini teman-teman, ini adalah batik Sengkaring yang terbaru dari Sanggar Alam Batik.
Batik Sengkaring ini historinya ada di Pemandian Alam Banyu Biru. Motifnya adalah motif ikan yang melambangkan motif ikan keramat yang dikeramatkan di Pemandian Alam Banyu Biru, yaitu ikan Sengkaring. Bagi teman-teman yang datang ke Kabupaten Pasuruan, saya dan Bapak Ferry siap untuk memfasilitasi dan menunggu kedatangan Anda di Kabupaten Pasuruan. Saya Andi Vidi Purnomo, mohon pamit untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemuda Kabupaten Pasuruan, wajib untuk melestarikan dan menjaga budaya asli Indonesia.